Agenda gelar perkara hari ini yang digelar oleh Satreskrim Pak Koko seperti apa dari pandangan Pak Koko sendiri dan arahnya ini bagaimana? Kalau gelar perkara yang saya jalankan ini tadi barusan di Polres, saya kira itu hanya minta sebuah keterangan, Pak. Artinya gini, kepolisian minta keterangan ke pelapor dan terlapor dan tidak ketemu. Tapi nggak tahu nanti kita selanjutnya apakah pihak kepolisian akan melakukan uji materi lebih dalam tentang perkara ini atau tidak. Tapi kalau menurut penjelasan tadi penyidik, dari saksi-saksi yang dimintai keterangan itu menyatakan tidak. Nah, akhirnya saya katakan permasalahan ini abu-abu, belum kelihatan benang merahnya. Saya katakan belum ada benang merahnya apa? Belum ada ketentuan yang memberatkan ke salah satu pihak. Nah, pihak kepolisian tadi juga minta bantuannya. Saya bisa membantunya. Apa bantuan saya nanti? Saya akan melaporkan informasi yang pertama kali didengarkan anak saya yang mengatakan bahwa anak saya itu piala bergilir. Itu yang saya akan laporkan. Karena tadi beliau, Bu Condrowati, menyatakan tidak. Tidak, selalu menjawab tidak. Dari apa yang disampaikan anak saya atas laporan 310 ayat 1, Bu Condro menyatakan tidak. Artinya tidak ada benang merah di situ. Saya akan melaporkan informasi yang pertama yang diterima anak saya. Anak saya nggak mungkin lapor 310, Mbak, Mas, kalau tidak mendengarkan informasi. Kamu dikatain piala bergilir sama Bu Condro. Itu yang akan saya laporkan. Laporannya apa? Dia memberikan berita hoak kepada anak saya dan memberikan keterangan palsu. Karena apa? Dia masuk di dalam penyidikan. Dia menjadi saksi loh. Dia menjadi saksi dalam penyidikan perkara ini. Dia ngomong tidak, padahal informasinya dari dia. Saya akan lakukan Undang-Undang ITE 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3. Saya akan laporkan dan saya akan denda seberat-beratnya anak itu untuk pelajaran. Bahwa tidak sembarangan kita memberikan informasi yang palsu. Mungkin itu. Flashback, Pak. Dari kasus Mbak Mida ini siapa sih, Pak, yang memunculkan permasalahan ini pertama kali? Ini di luar Bu Condro. Yang memunculkan pematiknya yaitu temennya menyampaikan itu ke teman anak saya. Namanya siapa itu? Ya teman intinya sesama pekerja di DPP. Iya, sama-sama tenaga kontrak, menyampaikanlah ke teman anak saya. Nah, teman anak saya itu menyampaikan ke anak saya, Bro, kamu dikatain piala bergilir di dalam rapat tadi. Jadi pemantiknya itu anak itu. Berarti yang menyebarkan berita hoak dia. Dia yang saya akan laporkan. Itu salah satu saya membantu kepolisian untuk bisa tahu benang merahnya. Jadi itu. Terus Pak, tadi di agenda digelar perkara tadi apakah dari pihak kepolisian juga memberikan keterangan apa nanti proses hukum yang akan lanjutan atau agenda lanjutannya seperti apa? Kalau agendanya kepolisian akan memutuskan, entah kapannya kita nggak tahu, entah putusannya itu apa tidak tahu, entah putusannya itu benar ini bisa diterima menjadi perkara pidana atau tidak bisa diterima menjadi perkara pidana karena tidak ditemukannya alat bukti. Dua alat bukti ini, ada satu alat bukti yang mengakui bahwa benar. Beliau ngomong seperti itu, tapi satu alat bukti belum ditemukan. Alat bukti ini akan saya bantu. Saya akan laporkan penyebar hoak itu. Itu. Terus Pak Pak, kalau boleh tahu tadi yang hadir di gelar perkara itu siapa aja, Pak? Anak saya sebagai pelapor dan Ibu Condrowati sebagai terlapor dengan kuasa hukumnya. Di situ ada Kanit Propam, ada Kanit Kapidum, Kasat, dan penyidik
unit 1 sampai unit berapa 3 kalau nggak keliru tadi. Intinya tadi lengkap ya Pak? Lengkap. Kalau untuk sikap dari pihak Polres sendiri seperti apa kedatangan jenengan? Sikapnya sangat ramah, sangat melayani masyarakat dengan baik, santun. Saya juga mengapresiasi Polres Magetan. Semoga permasalahan ini benar-benar tegak dan adil, tidak pandang sebelah, tidak pandang